Ya, teman-teman, ini adalah video kedua tentang PWM. Kalau di video sebelumnya kita belajar bagaimana teori PWM itu. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan PWM menggunakan Arduino. Di sini saya punya Arduino. Kemudian ada LED yang terpasang pada breadboard. Jadi konfigurasinya masih menggunakan konfigurasi yang lama, yaitu pada percobaan Blink. Gitu ya. Nanti kita akan modifikasi sedikit untuk bisa menghasilkan sinyal PWM. Baik, kira-kira nanti rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini saya punya LED yang terhubung dengan resistor 220 ohm, kemudian terhubung ke pin 11 dari Arduino. Di pin yang lain, LED saya hubungkan dengan ground dari Arduino juga. Ya, cukup sederhana kan teman-teman? Baik, kita coba review lagi program Blink yang dulu kita pernah buat gitu ya. Nah, di sini ada, saya ambil sebagian aja di bagian fungsi loop. Ya, di sini ada digital write perintahnya. Kemudian di sini ada parameter 13 dan high 13 itu adalah pin di mana LED-nya terpasang begitu ya. Kemudian ini high adalah nilai dari sinyal digital yang akan diberikan ke pin 13. Kemudian kita berikan delay selama 1000 milisecond atau 1 second. Kemudian ini lagi berikutnya adalah mengirimkan sinyal low ke pin 13 dengan digital write juga, dan di delay juga dengan delay 1000 milisecond gitu ya. Dari kode program ini kita bisa lihat bahwa di pin 13 di mana LED itu terpasang, dia akan diberikan sinyal high, kemudian ditahan selama 1 second, kemudian sinyal low, ditahan 1 second, kemudian balik lagi ke high, ditahan 1 second, low, tahan 1 second gitu ya. Jadi bolak-balik terus. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita bisa hitung duty cycle kalau dalam menggunakan konsep PWM kemarin, bahwa duty cycle adalah T-on dibagi dengan T-on plus T-off. T-on ini adalah waktu delay ini ya. Jadi waktu dia high itu berapa, kemudian T-off itu adalah waktu dia low itu berapa. Kalau di sini dalam contoh ini T-on dan T-off-nya sama 1000 milisecond atau 1 second. Ya, kemudian dikalikan 100%. Nah, jadi yang seperti ini, jadi duty cycle-nya adalah 50%. Nah, kemudian kita juga bisa hitung frekuensi. Ya, frekuensi dari sinyal ini, nanti kan dia akan menghasilkan sinyal kotak gitu ya, atau pulse. Jadi kita bisa hitung frekuensinya 1 per T. T itu adalah periode total ya, ini ya, T on plus T off. Itu satu periode. Nah, jadi kalau kita hitung 1 per 1000 milisecond ditambah 1000 milisecond hasilnya 0,5 Hz. Jadi bentuk sinyalnya seperti ini. Jadi T off-nya 1 second, T off-nya 1 second, jadi sama. Karena ini sama, T on dan T off, jadi cycle-nya 50%, kira-kira seperti ini. Metode ini, ya, metode yang kita gunakan menggunakan Blink, ini ya. Ini sebenarnya kita bisa mengenerasi sinyal PWM secara manual, gitu ya, dalam tanda kutip manual. Kenapa? Karena ya kita mau mengatur nilai T on dan T off, gitu ya, sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Dan ini adalah salah satu keuntungan kalau kita menggunakan cara manual seperti ini, gitu ya. Keuntungan yang lain, kita bisa menggunakan pin manapun atau pin digital manapun begitu ya, yang ada di Arduino untuk menghasilkan sinyal PWM.
Itu hanya saja kekurangannya bahwa kita agak kesulitan nanti mengeset frekuensi begitu ya, frekuensi meskipun kita bisa atur sesuka kita, tapi frekuensi untuk mendapatkan frekuensi yang tetap itu agak sulit, mesti kita hitung lagi begitu ya. Kita mesti hitung, dan perubahannya mungkin akan agak menyulitkan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan interrupt gitu ya, programnya ada interruptnya, jadi ini agak terganggu nantinya. Jadi frekuensinya bisa berubah begitu ya, agak terganggu. Nah, bagaimana sebaiknya menerapkan atau mengimplementasikan atau menghasilkan gitu ya sinyal PWM di Arduino ya. Di Arduino itu ada fungsi analog write ya. Kalau sebelumnya kita gunakan digital write, jadi menuliskan atau memberikan suatu sinyal digital ke pin tertentu gitu ya. Ini saya katakan di sini ada analog write, jadi dia akan memberikan suatu nilai tegangan analog. Tegangan analog ini maksudnya adalah tegangan 0 sampai 5 volt. Kenapa 5 volt? Karena tegangan maksimumnya 5 volt di Arduino, ya, di pin tertentu gitu. Nah, jadi parameter di fungsi atau sintaks ini analog write itu adalah ada pin, kemudian ada duty cycle. Pin itu kita bisa isi nanti nomor pin Arduino yang akan kita gunakan untuk menggenerasi atau menghasilkan sinyal PWM. Ya, ingat di Arduino pinnya untuk yang bisa menghasilkan nilai PWM itu tertentu ya. Jadi tidak semuanya bisa menggunakan analog write ini maksudnya. Jadi ada 6 pin yang kita bisa gunakan, yaitu pin nomor 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Jadi yang ada tandanya ini ya, PWM. Jadi pin-pin ini yang bisa kita gunakan untuk perintah analog write, ya, untuk menghasilkan sinyal PWM. Ya, kemudian ada parameter duty cycle. Duty cycle ini kita isi dengan bilangan integer antara 0 sampai 255. Kenapa? Karena pin PWM yang kita gunakan itu ada di pin di port B ya, port B dan port D. Ya, ini terhubung dengan timer ya 8 bit. Nah, kalau 8 bit berarti nanti dia akan ada 2/8 atau 256 ya level nilai gitu. Jadi nilai-nilai ini nanti ada antara 0 sampai 255, ini yang kita isikan ke duty cycle. Nah, jadi kira-kira gambarannya seperti ini teman-teman. Di sini ada nilai parameter atau nilai parameter duty cycle nanti yang akan dimasukkan ke register PWM-nya ya, dari 0 sampai 255. Ini nanti akan dikonversi menjadi tegangan atau nilai tegangan antara 0 sampai 5 volt di port yang sudah kita pilih tadi gitu ya. Nah, jadi nanti ini akan menggenerasi nilai duty cycle. Kalau misalnya kita isi misalnya analog write 0, duty cycle-nya 0, itu berarti dia membuat nilai duty cycle-nya 0. Kalau duty cycle 0 berarti T-on-nya 0, nggak ada. T-off-nya ya ini selama ya. Jadi tegangan yang dihasilkan akan 0 volt. Nah, kemudian kalau kita atur misalnya 25%, atau kita tulis analog write 64 sekitar di sini gitu ya, 25% atau seperempatnya, berarti T-on-nya kita buat 25%, sedangkan T-off-nya sisanya yaitu 75% dari total periode gitu ya. Kalau kita isikan 255, ini full 255 yang paling tinggi,
berarti duty cycle-nya adalah 100%. Artinya T on-nya 100% gitu ya. 100% T on dan tidak ada T off. Baik, kita langsung ke pemrograman Arduino-nya. Jadi tadi saya sudah pindahkan ya pin 13 dari Arduino yang terhubung dengan LED. Kabelnya saya pindahkan ke pin 11 dari Arduino. Kemudian saya hubungkan juga probe dari osiloskop yang merah ke pin 11 dan yang hitam ke ground. Sini ya. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana sinyal PWM-nya di osiloskop. Itu. Baik. Langkah awal kita tentukan dulu atau kita deklarasikan pin 11 yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sinyal PWM sebagai output ya dengan perintah pin mode 11 dan di sini kita tentukan nilai duty cycle. Nah, untuk percobaan pertama kita akan set duty cycle-nya menjadi ini ya 127 atau 50%. Jadi kita isikan 127. 127. Oke. Nah, kita coba upload ke Arduino. Ya. Inilah hasilnya. Ya, kita bisa perhatikan di sini sinyal PWM-nya antara T on yang atas dengan T off. Itu lebarnya sama, artinya waktunya juga sama 50% ya berarti ya duty cycle-nya. Nah, ini nyala LED-nya seperti ini, agak redup. Ini 50% nyalanya. Ya. Kita bisa ukur menggunakan multimeter. Ini frekuensi yang dihasilkan. Sorry. 490,1 Hz ya. Kemudian duty cycle-nya kita cek berapa di sana. 49,8 ya, sekitar 50 Hz. Baik, kita coba modifikasi nilai duty cycle-nya ya, kita coba naikkan menjadi misalnya full ya 255 dan kita kirim lagi ke Arduino ya. Kita bisa lihat hasilnya sinyal PWM-nya full ya 5 volt ya. Tegangannya coba kita lihat tegangannya, tegangan yang dihasilkan rata-rata di pin 11 sekitar 4,07 ya, tidak full sampai 5 volt. Nah, kita coba ukur nilai dari duty cycle ya. Nah, sorry, ini frekuensi 490 ya. Frekuensinya tidak berubah teman-teman, meskipun duty cycle-nya berubah, frekuensinya tidak berubah, tetap di angka 490,1. Nah, coba kita ukur duty cycle-nya. Lima puluh 94 23,5 49,8 94,1 ya, ini nilai duty cycle-nya. Lalu di sini kita bisa lihat ini full T on-nya, kemudian T off-nya tidak ada atau 0.
Nah, kita coba modifikasi lagi, misalnya kita buat dia menjadi 0. Bagaimana kalau 0? Ya, dia turun dan lampunya mati. Ya. Kemudian kita naikkan lagi misalnya ke 60. Ya, ke nilai 60. Nah, kita bisa perhatikan ya, ini 60. Ya, 60 itu sekitar 20% ya. Yang 20%-nya yang turn on, yang sisanya 80%-nya adalah T off. Ya. Coba kita buat modifikasi lagi di programnya seperti ini. Kita kasih delay. Ya, misalnya 3 detik. Kemudian kita mau naikkan nilai PWM-nya menjadi 127, 50%. Sorry. Kemudian kita delay lagi selama 3 detik. Kita naikkan lagi misalnya ke 240 dan delay lagi ke sebanyak 3 detik ya, selama 3 detik. Nah, kita coba upload hasilnya seperti apa. Ya, ini hasilnya. Nah, oke, kita perhatikan. Pada awalnya nilai T-on ya pada saat 60 ini ya, nilai bit dari duty cycle-nya 60 itu nilainya kecil seperti ini T-on-nya, sedangkan T-off-nya besar. Kemudian kita naikkan duty cycle-nya menjadi 50 dan dia akan naik. T-on dan T-off-nya sama 50. Ini sama ya, 50% dan 50%. Sedangkan yang terakhir 240 nilai T-on-nya lebih besar, lebih lama dibandingkan dengan T-off-nya yang mungkin kecil. Nah, kita perhatikan nilai nyala LED-nya. Nyala LED-nya juga berubah ya. Jadi redup, agak terang, dan lebih terang. Bagaimana kita cek dulu ke tegangan yang dihasilkan ya, tegangan rata-ratanya. Ya, ini berubah 0,96 volt, kemudian 2, 3,833, apalagi 0,9 lagi, 2,03, 3,8 dan seterusnya. Nah, baik. Jadi dengan percobaan ini kita berhasil menggunakan atau mengimplementasikan PWM ke Arduino menggunakan pin 11 dari Arduino dengan perintah analog write. Teman-teman bisa coba di rumah sendiri ya.